aku menyadari bahwa individu dengan ADHD ini harus perjuangannya tuh bisa mungkin 4 kali lipat, 6 kali lipat, ratusan kali lipat bahkan dari orang lain ya, karena sulit fokus, kemudian juga mudah lupa, terus sulit untuk mengorganisir sesuatu. Enggak semua orang itu bisa dealing dengan kondisi orang lain di sekitarnya yang ADHD. Kak Anin, selamat datang di Sahabat Bicara. Aku seneng banget. Terima kasih banyak sudah mau mampir di sini ya, dari Yayasan Komunitas ADHD Indonesia. Dan ini kalau kita ngomongin ADHD, nggak tahu kenapa kayaknya di era yang sekarang ini udah semakin open banget ya Kak ya. Dan kebanyakan sih diagnosnya anak-anak nih, kayak kan mereka ke klinik tumbuh kembang karena didiagnosa ADHD. Tapi I just knew it gitu kalau ternyata bisa juga didiagnos pas udah besar. Jadi karena sekarang udah banyak juga nih kayak aku lihat di Instagram ciri-ciri ADHD pada orang dewasa. Nah mungkin kamu bisa cerita pengalaman kamu sendiri, benar gak sih ternyata bisa juga didiagnos pada saat kita sudah dewasa? Oke Kak, ya, jadi benar banget ya kalau ADHD itu bukan cuma di anak-anak aja. Jadi di orang dewasa, dan mereka baru dapat diagnosanya tuh mungkin waktu remaja atau bahkan ketika kuliah, dan beberapa ada loh yang udah berumah tangga terus mereka itu baru terdiagnosa. Oke. Kalau dari based on your experience nih ya, kalau dari based on your experience ceritanya gimana? Oke, jadi aku itu udah terdiagnosanya waktu aku kuliah Kak. Kuliah ya? Iya. Oke. Nah itu gimana ceritanya? Apa maksudnya kamu ngerasain apa dulu nih awalnya? Oke, jadi ini kayaknya template banget gitu ya. Semua ADHD dewasa itu kebanyakan terdiagnosanya adalah ketika mereka kena masalah Kak. Oke. Ya. Jadi kalau di aku sendiri, aku tuh udah pernah 1 kali DO kuliah. Terus kemudian aku kuliah lagi, mengambil jurusan yang berbeda ya. Dan di perkuliahan aku yang kedua ini, aku tuh bertekad aku nggak mau sampai gagal. Oke. Gitu, awalnya seperti itu. Terus kemudian Kak, waktu semester 4 aku ngerasa kuliah itu berat banget. Kemudian juga ada konflik juga ya dengan teman kuliah, terus juga dengan dosen, dengan tugas-tugasnya. Aku kesulitan untuk bisa manage waktu itu ya, karena beda banget di kuliah sama di SMA dulu. Padahal pada saat itu kamu gak sambil bekerja tuh? Enggak. Oke. Aku cuma kuliah aja. Terus juga aku gak tahu tujuanku itu mau kemana Kak. Jadi banyak banget hal yang aku senangi, tapi aku gak bisa konsisten di situ. I see. Jadi istilahnya kayak gampang bosen gitu. Oke. Nah di situ aku mikir, aku kenapa sih? Dan waktu itu aku tuh bisa sampai memeriksakan diri awalnya karena aku diminta untuk jadi partisipan di penelitian dosen bimbingan konseling. Dari situ, waktu itu penelitiannya tuh mengenai kepuasan diri gitu ya. Di situ ternyata aku tuh self esteemku tuh jelek banget. Dari situ terus aku nggak bisa nih kayak gini terus. Aku mikir kayak gitu. Kemudian aku coba konsultasi ke psikolog, kemudian juga ke psikiatri. Dan ternyata itu perjalanan yang cukup panjang. Wow, ya jadi juga ya. Ini kalau uniknya ADHD di orang dewasa itu biasanya nggak bisa langsung terdiagnosa Kak. Karena yang terjadi pada orang dewasa itu adalah mereka kan sudah bertumbuh nih dari kecil, pengalamannya apa yang mereka lalui itu kan membentuk diri mereka. Dan justru yang ada gitu yang terdiagnosa duluan tuh biasanya komorbidnya atau penyertanya. Oke, biasanya apa aja sih? Oke, kalau kamu kan pada saat itu bosan terus nih gitu ya. Selain itu biasanya kalau pada orang dewasa apa? Karena aku baca katanya misalnya susah untuk merapikan barang gitu. Bener apa enggak sih? Nah mungkin ada beberapa ciri-ciri yang bisa kamu share. Oke, itu bener banget tadi yang Kak Sheryl bilang. Itu sulit banget untuk bisa merapihkan barang-barang atau menjaga wilayah kita, misalkan kayak kamar kos ini supaya tetap bersih. Kalau kita tuh nggak ada motivasi dari luar, misalnya kayak temen mau main ke kosan, kita baru beres-beres Kak. Ya karena motivasinya itu rendah gitu. Kalau yang aku tahu itu ya karena memang dopamin di otak orang dengan ADHD ini kan
lebih sedikit ya daripada orang kebanyakan. Kalau kita itu kadang lucu-lucuan nyebutnya tuh sorry tuh saya kita nyebutnya fakir dopamin karena kita selalu nyari dopamin. Jadi sebetulnya awal mula ADHD ini secara secara ilmiahnya kedokterannya kita kekurangan dopamin. Iya. Oke, jadi akhirnya mencari fakir dopamin. Apa aja yang biasa dilakukan kalau yang udah dewasa nih? Biasanya hobi ya, larinya pasti ke hobi. Itu apa yang kita senangi, itu yang biasanya kita jadikan untuk sumber dopamin. Kemudian juga olahraga, karena aktivitas olahraga itu sendiri kan memang sudah terbukti meningkatkan hormon ini ya di dalam tubuh kita, membantu kita supaya bisa lebih adaptif istilahnya kalau menghadapi rasa stres ataupun emosi yang berlebihan kayak gitu. Oke, ADHD ini bordersnya deket nggak sih dengan yang lain mungkin ya kayak aku nggak tahu nih nama-nama dari penyebutannya apakah dia bisa beririsan langsung dengan mungkin autism disorder, autism atau yang lain-lain border personality dia ada beririsan dengan itu nggak sih Kak? Ada. Kalau dengan autism, jadi dia itu penyebutannya adalah autism comorbid ADHD. Jadi pada seseorang yang memang memiliki kondisi autism dan ADHD itu yang ditangani justru bukan ADHD-nya tapi lebih ke penanganan untuk autismnya. Oke, gitu. Penyebabnya dari ADHD-nya berarti autismnya tersebut gitu ya? Lebih ke bukan penyebab tapi penyerta sih. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya gini, kita sebagai seorang dewasa dan kemudian punya pasangan yang ADHD ini orang dewasa ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pasangan kita nih gitu? Oke, hal paling sederhana itu ini ya, membantu membuat list untuk segala pekerjaan termasuk pekerjaan rumah tangga. Jadi dibikin listing ya Kak ya? Iya, dan itu kita bisa sama-sama pantau ini udah selesai belum ya. Atau misalkan ada listnya bawa baju ke laundry, terus habis itu beli galon, kemudian harus menyikat kamar mandi. Itu kita bikin list, kita breakdown. Jangan cuma kita minta tolong pasangan kita, nanti pasti lupa. Oke, jadi diingetin list nih gitu ya. Iya. Lalu kemudian ada lagi nggak kalau beririsan dengan perasaan? Apa yang paling kamu rasain sebagai seorang ADHD di saat dewasa? Apakah mungkin emosinya kurang stabil atau apa? Aku nggak tahu. Bisa di-share nggak Kak? Bisa. Jadi kalau di ADHD itu sebutannya ADHD adalah gateway atau gerbang dari segala penyakit mental. Oh, jadi memang is a gateway dari gerbang penyakit mental lain. Makanya tadi kau bilang beririsan ya? Iya benar. Karena di grup sendiri gitu ya, yang ADHD dewasa itu beberapa pasti ada komorbidnya, entah itu bipolar, depresi atau borderline personality disorder. Banyak sih yang memang kadang kita juga nggak nyangka gitu, wah bisa ya beririsan. Berarti tapi kan kita juga nggak boleh self diagnose dong Kak. Misalnya kita sudah merasakan beberapa gejala deh kayak menurut kamu berarti aku kayak gampang bosan mengerjakan pekerjaan nggak pernah beres kayak gitu-gitu, boleh nih kita mulai cek kali ya. Iya benar banget. Oke. Nah ternyata aku juga baru tahu bahwa ADHD adalah gateway dari beberapa penyakit kesehatan mental juga ya kan. Karena jangan sampai nanti kita jatuhnya kita hindari nih, bisa mungkin nanti komorbidnya depression mungkin bisa juga kan kayak gitu ya. Bisa. Oke. Nah kalau dari pengalaman kamu sendiri apa yang membantu kamu akhirnya bisa lebih terstruktur, terorganize, lebih nyaman menjalaninya sekarang? Yang pertama itu aku latihan mindfulness. Ya, aku nggak terdiagnosa dari kecil, tapi dari kecil itu aku punya beberapa pengalaman gitu ya, diajari untuk caranya mindfulness. Jadi dulu aku ada guru les, dia juga guru yang seperti mengajarkan yoga gitu. Itu aku diajarkan untuk mindfulness. Walaupun dulu aku nggak tahu ya itu fungsinya untuk apa. Iya. Terus ketika kuliah juga aku ikut kegiatan menari, itu juga salah satu latihan mindfulness. Di situ aku ngerasa terbantu. Dan psikiatri aku sendiri setelah selesai waktu itu terapi CBT menyarankan aku untuk tetap ikut latihan menari. Oh menari bagus ya? Iya. Bagus karena mungkin dia koordinasi kita juga konsentrasi fokus ya Kak ya. Iya. Oke, apa lagi Kak? Terus kemudian juga teman-teman yang support. Ya, karena nggak semua orang itu bisa dealing dengan
kondisi orang lain di sekitarnya yang ADHD. Dan aku ngerasa terbantu sih. Apalagi waktu itu aku kuliah di jurusan pendidikan ya. Itu teman-temannya puji syukur sangat-sangat membantu sekali. Jadi kalau misalkan ada tugas kuliah, ya kita tuh selalu ngingetin gitu, selalu kejar-kejaran, kamu ini udah belum, tugas kamu udah belum, dan itu yang menurut aku bikin aku survive di kuliah. Jadi support system ya. Iya benar. Menurut kamu tantangan terbesar menjadi seorang ADHD apa sih? Ketika dewasa lah kita sebutnya sekarang. Oke, tantangan terbesar adalah menghadapi stigma. Bukan cuma di masyarakat atau di keluarga, tapi juga di dunia kerja. Jadi emang harus hati-hati banget ya. Kebanyakan juga yang individu dewasa yang punya ADHD itu tidak mau kondisinya diketahui oleh orang lain. Oke. Nah gitu. Kalau dari aku sendiri, aku kan udah terjun ya ke komunitas dan aku juga ikut serta untuk berpartisipasi di kegiatan komunitas. Lambat laun pun orang akan tahu kan, akan bertanya-tanya juga. Di situ aku menggunakan strategi ketika orang tahu aku ADHD, orang ini atau mereka ini harus tahu dari segi yang positif. Jadi mereka tahu aku ADHD, tapi mereka juga tahu aku tuh bisa melakukan sesuatu, aku punya kelebihan. Seperti itu. Betul. Jadi supaya image-nya gak jelek lah. Iya. Lagian maksudnya aku bingung dengan apakah memang stigmanya buruk Kak? Aku rasa kan enggak ya. Kayaknya apakah di masyarakat stigmanya seperti itu? Iya, banyak sih mendapatkan cerita ya dari teman-teman di komunitas ataupun ketika kita gathering, terus ada yang cerita tentang pengalamannya, ada yang gagal mendapatkan pekerjaan karena ketahuan screeningnya ya, masih screening gitu. Ada kemungkinan dia punya ADHD, padahal sebenarnya benar sih, tapi kan di situ kan baru screening ya. Betul. Itu pun bisa jadi hal yang digunakan oleh orang lain untuk menutup kesempatan atau tidak memberikan kesempatan. Iya. Kalau kamu merasa orang-orang sekarang memberikan kesempatan sama kamu nggak? Setelah kamu open mungkin, kamu kasih tahu, orang-orang akhirnya lebih banyak bertanya atau seperti apa? Puji syukur kebanyakan jadinya bertanya ya. Dan pengalaman unik itu waktu aku kerja di salah satu startup edutech. Aku menceritakan ya kalau aku tuh selain kerja aku juga aktif di komunitas ADHD. Terus kemudian ada istilahnya kayak atasan aku gitu ya, lead aku, dia tuh ternyata punya anak juga yang baru terdiagnosa ADHD. Dan di situ dia jadi banyak cerita juga, kita jadi sharing juga. Dan sebenarnya ya dengan aku open seperti itu dengan cara yang baik, justru aku bisa membantu orang lain juga. Betul sih. Nah, kalau tadi kita berbicara soal ini karena kita kan semua spesifik ya berbicara di ADHD pada orang dewasa. Karena aku yakin kalau di anak-anak sudah banyak pembahasannya. Tapi ternyata kita baru tahu banyak juga orang-orang yang tidak sadar atau baru tahu kalau oh ternyata gitu ya. Nah mungkin kamu bisa cerita nggak Kak? Challenge apa yang ya selain stigma tadi, apa yang tantangan terbesar yang kamu rasain selain stigma? Apakah aduh tiap mau kerja tuh kayaknya tuh apa gitu? Iya, tiap mau kerja itu biasanya cemas. Karena aku menyadari bahwa individu dengan ADHD ini harus perjuangannya tuh bisa mungkin 4 kali lipat, 6 kali lipat, ratusan kali lipat bahkan dari orang lain ya, karena sulit fokus, kemudian juga mudah lupa, terus sulit untuk mengorganisir sesuatu. Kayak hal-hal yang seperti itu yang orang lain mudah, tapi buat kami itu adalah suatu perjuangan. Iya. Jadi sekarang kuncinya kamu menghadapi hari-hari selalu juga tuh bikin listing. Iya, bikin listing. Apalagi mindfulness. Kemudian juga berusaha untuk terbuka ya. Karena nggak bisa semuanya disimpan sendiri. Benar. Sebenarnya populasi di Indonesia yang memiliki atau didiagnosa ADHD itu cukup lumayan banyak ya Kak ya? Semakin bertambah Kak. Semakin bertambah ya. Ada nggak sih sebetulnya kalau yang kamu baca-baca karena kamu udah terjun di komunitas, penyebabnya awalnya? Karena kayaknya kalau zaman dulu apakah memang belum ketahuan namanya ADHD gitu di zaman nenek kakek kita gitu ya. Terus sekarang memang karena mungkin I don't know ada sesuatu yang ada di era modern doang nih si ADHD ini. Jadi kamu yang kau baca-baca dari artikel sebetulnya penyebabnya apa sih gitu Kak?
Penyebabnya itu yang pertama faktor genetik ya, atau Genetik ya? keturunan. Oke. Iya. Dari dulu sebenarnya ADHD itu udah ada, tapi kalau dulu itu tahun mungkin 1900-an gitu ya, zaman orang tua kita masih kecil, itu baru ada penelitiannya itu yang istilahnya belum ada ADHD, tapi disebutnya ADD. ADD ya? Iya, jadi hiperaktifnya itu belum ada. Oke. Baru kemudian penelitiannya terus dilakukan, berkembang, dan akhirnya ada kategorinya selain defisit fokusnya, juga ternyata ada tipe yang hiperaktif itu, Kak. Oke, jadi memang berbeda-beda. Iya. Tapi kamu merasa terbantu banget Kak dengan join bareng-bareng di komunitas ini? Sangat terbantu. Sangat terbantu ya. ya. Jadi merasa bukan aku doang loh yang berjuang dengan keadaan ini, tapi juga banyak teman-teman lain yang berjuang. Terus juga nih Kak, di komunitas ini tuh ada kakak-kakak ADHD yang lebih senior dari aku. Mereka juga bisa punya karir yang bagus, bisa kuliah sampai S2, S3. Itu juga jadi motivasi. Oh ya, aku juga bisa dong gitu. Iya. Jadi mungkin buat orang tua di luar sana yang anaknya juga terdiagnose dengan ADHD, justru early diagnose lebih baik ya. Jadi bisa kita bisa lakukan sesuatu, dan ternyata banyak juga kok masih bisa yang sukses secara akademis ya, S1, S2, S3, atau mungkin juga yang bukan secara akademis, karena biasanya mereka punya satu apa ya, sesuatu yang mereka jago banget sebenarnya. Iya, benar banget. Bener ya? Iya. Tapi kadang-kadang kebosanannya itu ya. Iya benar. Tapi kalau hobi kamu yang akhirnya kamu terusin terus sampai sekarang apa? Ada 2, jadi nari sama aku suka melukis juga. Oh, melukis. Itu it helps ya, melukis itu. Iya. Wow, menarik sekali. Nah, tapi pertanyaan aku, mungkin ada gak sih Kak di luar sana ya? Kan sekarang banyak tuh konten-konten soal ADHD, mitos-mitos yang ada di masyarakat soal ADHD ini apa aja sih? Ada gak mitos-mitos yang menurut kamu itu gak bener loh Kak gitu? Mitos kalau ADHD itu gak boleh makan yang manis-manis, gak boleh makan coklat. Bener gak sih? Karena setahu aku seperti itu. Ya kalau di anak-anak bisa jadi ya, karena ada istilahnya, kita tahu sugar rush. Kalau anak-anak ini kebanyakan makanan manis, ini jadi aktifnya luar biasa. Yes. Jadi menambah lagi ya. Iya, tapi kalau misalkan anak itu udah 6 tahun ke atas, remaja bahkan dewasa, itu nggak ada pengaruhnya. Oke. Tapi tetap ya harus seimbang ya, jangan makan makanan manis terus gitu walaupun nggak ada pengaruhnya. Ini bukan masalah apa-apa, ntar ADHD iya, diabetes juga gitu kan. Apalagi mitosnya Kak? Terus kemudian ADHD itu bisa disembuhkan. Ya, jadi masih banyak yang percaya kalau ADHD ini adalah penyakit. Dan bahkan ada yang rela keluar uang ratusan ribu atau jutaan untuk membawa anaknya ke pengobatan alternatif. Oke. Ya, atau membeli suplemen yang iklannya ini sangat menggiurkan janjinya Kak, untuk bisa menyembuhkan ADHD, meningkatkan daya ingat, dan lain sebagainya. Padahal ADHD itu lifetime dan kita harus try to live with it gitu ya. Oke. Berarti tahap pertama adalah jangan denial dong Kak ya? Iya benar. Jangan denial, acceptance, dan kita berusaha untuk mencari apa nih gitu ya yang harus kita bisa lakukan supaya kita bisa hidupnya juga lebih maksimal lagi. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada teman-teman juga yang mau ikutan bergabung di komunitas, karena kan kalau kita di komunitas kita punya banyak teman bicara, itu yang aku suka. Kita punya masalah ini, ada yang jawab, ada yang ini. Nah kalau mau bergabung itu gabung aja atau kayak gimana? Apakah ada ketentuannya gitu? Atau mungkin bisa dikasih tahu Instagramnya, nanti aku juga taruh. Oke, jadi kalau buat teman-teman atau orang tua yang anaknya ADHD itu bisa banget gabung di komunitas. Jadi bisa DM langsung ke Instagram kami, yaitu Yayasan ADHD Indonesia. Nanti di situ ada adminnya yang menjawab. Nah, untuk masuk ke grup tersebut ya, karena kita ini khusus supporting group untuk individu dengan ADHD ataupun caregivernya, itu ada screening dari kami ya. Jadi nanti adminnya ini yang ada psikolog dan juga psikiater yang akan membantu menyaring apakah benar orang ini bergabung karena dia punya ADHD atau anaknya ini ADHD. Jadi memang harus dipastikan dulu. Iya. Oke, wow, nice. Nah itu bisa ikut dan punya komunitas yang sehat, biasanya banyak lebih membantu. Kamu banyak terbantu juga dong dengan komunitas sangat terbantu. ini ya. Oke, mungkin
last question gini Kak. Apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman yang di luar sana yang mungkin udah terdiagnose atau mungkin bisa belum tapi kayak denial, aku nggak kenapa-napa. Tapi ada yang takut juga gitu kan. Nah mungkin ada yang bisa Kak sampaikan nggak? Yang mau aku sampaikan, jangan takut dengan apa yang terjadi dan apa yang ternyata ada pada diri kita. Coba diterima, validasi bahwa itu benar ada. Karena justru dengan kita tahu kondisi kita seperti itu, kita jadi mengetahui apa yang harusnya kita lakukan. Jangan sampai kita kelamaan denial, terus buang-buang waktu, kan percuma. Lebih baik kita cari cara gimana sih kita menghadapi apa kenyataan yang terjadi, diagnosa ADHD, kemudian kita cari strategi gimana kita hidup dengan kondisi ADHD tersebut. Yes, itu ya. Jadi jangan lupa seek for help, bantuan, jangan self-diagnose atau child diagnose ya. Ini kayaknya anak aku ADHD deh ini gitu ya. Tapi yang jelas mungkin kalau udah ada sedikit tanda-tandanya, kecurigaannya nggak apa-apa diperiksa aja. Kalau nggak kan bagus ya. Iya. Tapi kalau iya berarti kita cari jalannya ya. Benar-benar. Oh, satu pertanyaan lagi Kak, apakah memang kalau misalnya kita terdiagnosa ADHD itu kita butuh obat gak sih? Bisa butuh, bisa enggak. Oke. Ya, jadi kalau untuk ADHD ini itu bisa dibantu dengan obat. Obatnya ini mengandung zat namanya methylphenidate. FYI, untuk obatnya ini harus dengan resep dari psikiatri. Nggak bisa beli sembarangan. Kalaupun ada yang jual, please jangan dibeli. Karena itu ilegal dan bisa digeruduk nanti. Iya, betul. Ya kan gawat ya, mau berobat tapi malah ditangkap polisi gitu kan, nggak lucu juga. Ya, terus kemudian selain obat juga Kak, biasanya ada psikoterapi. Ada psikoterapi. Ya, oke. Jadi memang ada obat tapi harus prescription dari psikiatri juga. Benar. Tapi selain obat ada juga hal yang lain yang tadi Kak Anin bilang ya. Kita belajar mindfulness, belajar ngelisting. Mungkin belajar lebih fokusnya dengan mindfulness itu ya. Kita konsen dengan apa yang lagi terjadi nih. Iya benar, be present. Be present. Nah itu juga mau kita mungkin terdiagnos ADHD ataupun enggak, kayaknya memang be present itu semakin langka di zaman sekarang. Kadang-kadang kita ngobrol sama orang, kita gak sadar kita sambil main HP, ya kan. Dari hal yang kecil aja. Kalau aku belajarnya kalau mindfulness pas bangun pagi, enak banget ya bangun sambil cuci piring mindfulness. Iya benar-benar. Gak usah yang susah-susah. Betul, gitu cuci piring is my meditation. Karena saya ngeliat ini kotorannya gitu ya Kak ya. Oke Kak, mudah-mudahan komunitasnya semakin berkembang dan semakin banyak orang yang terbantu dan gak ada lagi orang yang, atau mungkin juga orang tua yang takut dengan masa depan anaknya. Karena tenang, many people are success, mereka ADHD juga. Kalau kita googling juga yang di luar sana itu banyak sekali. So cuma ada kemauan dan kalau memang kita orang tuanya, kita fasilitasi anaknya dengan baik. Iya benar Kak, harus ada support system yang kuat. Support system yang kuat ya. Terima kasih banyak Kak Anin. Terima kasih banyak udah datang dan memberikan apa ya, kata-kata yang mungkin bisa menyemangati teman-teman di luar sana. Thank you so much. Ya, thank you juga Kak udah ngasih kesempatan untuk aku sharing di sini. Yes, aku tahu kau bakal sukses pokoknya abis ini. Tapi masih niat kuliah lagi nggak? Masih ya? Masih dong. Kirain udah kemarin, capek deh gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa lanjut S2 S3 dan bantu lebih banyak orang lagi. Amin. Kak, thank you banget. Thank you juga Kak.